Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Bunyamin MPD, selaku Wakil Rektor 4 UHAMKA. Yang terhormat Bapak Dr. Manager Nasution MHMA, selaku Direktur Pusdikham UHAMKA sekaligus narasumber. Yang terhormat Bapak Mubarok Ahmad MPD, selaku Sekretaris Eksekutif Pusdikham UHAMKA. Yang terhormat para narasumber yang telah hadir, Bapak Dr. Trisno Raharjo SHM Hum, selaku Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, dan Bapak Dr. Teguh Samudra SHMH, selaku Praktisi Hukum Universitas Nasional. Yang saya banggakan segenap jajaran panitia serta peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk berkumpul bersama-sama secara virtual, menimba ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Webinar terkait hak asasi manusia merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pusdikham UHAMKA. Webinar kali ini mengusung tema menimbang Undang-Undang ITE dalam perspektif hak sipil dan politik warga negara. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang ketiga, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Rektor 4 UHAMKA, Bapak Dr. Haji Bunyamin MPD. Yang keempat, pengantar oleh Bapak Mubarok Ahmad MPD. Yang kelima, pemaparan materi. Dan yang terakhir, penutup. Baik. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Salman Al-Farisi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi فبما رحمة من الله لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Salman. Agenda berikutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
kasih. Agenda berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Dr. Bunyamin MPD. Kepada Bapak Dr. Bunyamin MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dalam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, seiring sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para pengurus Pusdikham UHAMKA, yang saya hormati para narasumber dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Yang pertama, atas nama pimpinan UHAMKA, kami menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada Pusdikham UHAMKA yang menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini dengan tema yang masih sangat hangat dan dibutuhkan serta ditunggu ya hasil-hasil kajiannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terkait dengan tema ini. Oleh karena itu, atas nama pimpinan UHAMKA sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang sangat dalam terhadap kegiatan ini dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan memenuhi undangan panitia, dan saya perhatikan pesertanya cukup antusias. Ini menunjukkan bahwa memang tema ini tema yang sedang terus menghangat ya, dan sekali lagi saya sampaikan ini sangat dibutuhkan termasuk kami ini di UHAMKA ya. Apakah Undang-Undang ITE ini mengkebiri sebagian hak-hak berpendapat, hak-hak berbicara ya, kebebasan orang-orang untuk menyampaikan pemikirannya, karena di sisi lain pemerintah sudah berargumentasi bahwa undang-undang ini tidak mencederai ya, tidak mengkebiri, tidak menghalangi hak-hak berpendapat, kebebasan berpendapat ya, siapa saja. Nah, saya kira dua kutub inilah yang mungkin nanti di forum webinar ini bisa didiskusikan ya dengan cara seksama, tentu saja dengan argumen-argumen yang tentu bisa diandalkan ya dari sisi akademik tentunya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, karena ini bukan bidang saya juga ya, saya hanya sekedar memberikan pengantar selaku pimpinan UHAMKA.
Mudah-mudahan webinar ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan ada poin-poin kesimpulan, bahkan mungkin rekomendasi kepada pemerintah ya, sehingga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar berdampak positif untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang kebebasan ya, hak manusia untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya secara merdeka. Saya kira itu saja sambutan dari saya, dan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah webinar kali ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bunyamin atas sambutan dan pembukaan acaranya. Baik, berikutnya laporan Ketua Pelaksana. Berikutnya laporan Ketua Pelaksana sekaligus pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Mubarok Ahmad MPD. Kepada Bapak Mubarok Ahmad, disilahkan. Terima kasih Mbak Ru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang alhamdulillah ini di Jakarta cerah ya. Saya sedang di Jakarta. Kita bisa berkumpul dalam sebuah forum webinar yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat buat kita dalam rangka membahas undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik, karena yang kita pahami bahwa poin-poin ini sekarang sedang menghangat untuk didiskusikan. Salam hormat kami bagi pimpinan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Bunyamin MPD selaku Wakil Rektor 4 Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang kami hormati para narasumber, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Dr. Teguh Samudra SHMH, beliau adalah Ketua Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia ya Pak, sekaligus juga praktisi dan akademisi di Universitas Nasional. Kemudian juga ada Dr. Trisno Raharjo SHMH, beliau adalah doktor hukum ya, akademisi mengajar di Universitas Muhammadiyah Jogja. Beliau juga Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian juga ada Dr. Manager Nasution MH. Beliau saat ini menjabat sebagai komisioner, salah satu komisioner di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Beliau juga sekaligus direktur dari Pusdikham UHAMKA ini. Kemudian para peserta yang kami hormati, terima kasih atas perkenannya menghadiri forum ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa belajar, menimba ilmu dari para narasumber, para pakar, dan kita bisa saling berdiskusi terkait dengan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kemudian Pusdikham UHAMKA mengambil tema tentang UU ITE ini? Karena seperti yang kita pahami bersama, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo menggulirkan sebuah wacana untuk melakukan revisi terkait dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, pidato dari Bapak Presiden tersebut kemudian direspon oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ada yang kemudian seperti yang sudah kita pahami bicara tentang sebuah diskursus, bicara tentang sebuah opini masyarakat, tentu saja akan menarik pro dan kontra. Nah, dua kutub itu adalah sesuatu yang sifatnya sunatullah gitu ya. Itu pasti ada gitu ya kutub itu. Hanya saja memang kita harus mencermati bahwa bagaimana sih undang-undang ITE ini kemudian dijalankan. Setidaknya kajian kecil di Pusdikham UHAMKA
itu mencermati ada setidaknya 3 hal yang kemudian memicu kita ya, memancing kita para akademisi untuk mencermati terkait dengan UU ITE ini. Yang pertama, bagaimana tentang tafsir ya pada pasal-pasal UU ITE tersebut yang kemudian kita pahami. Karena ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa UU ITE, poin-poin dalam UU ITE itu masih dianggap multitafsir. Ada juga yang menganggap jauh dari itu, yaitu menganggap diskriminatif. Kemudian ada juga misalnya yang mencermati apa yang dilakukan oleh aparatus penegak hukum terkait dengan penerapan UU ITE ini. Ya, yang dicermati di sini adalah terkait dengan gakum, aspek penegakan hukumnya. Kemudian juga ada yang mencermati aspek yuridisnya, yaitu bagaimana posisi UU ITE dengan KUHP. Seperti itu, sehingga kemudian ada yang menganggap ini tumpang tindih, ada yang menganggap kemudian bias tafsir, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang menganggap juga bahwa UU ITE ini memberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi daripada KUHP sendiri. Sehingga kemudian akhirnya perspektif-perspektif tersebut bergulir di masyarakat. Poinnya, Pusdikam UHAMKA itu ketika mencermati hal tentang UU ITE ini, ada satu poin menarik yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Aspek pencegahan. Seringkali kita mengalami sebuah produk undang-undang itu diterapkan tanpa kemudian masyarakat itu mengalami sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu terkait dengan undang-undang. Sehingga kemudian ketika sebuah produk hukum dilaksanakan, dijalankan, maka masyarakat seolah mereka merasa tidak melanggar hukum, tapi kemudian akhirnya terjerat hukum. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian membuat kita menjadi agak miris. Jangan-jangan terjadinya pelanggaran hukum itu terjadi karena aspek pencegahan belum kita perhatikan secara serius. Bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan UU ITE ini. Kami rasa di Pusdikham yang memang concern kita di bidang pendidikan HAM-nya, sosialisasi dan edukasi, kita ingin mencermati poin-poin ini. Nah, terima kasih kepada para narasumber. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Ini saya cermati juga ini peserta ada 116 peserta. Kami sampaikan bahwa rata-rata ini kalau kita cermati di registrasi peserta ini para generasi milenial Bapak Ibu. Banyak generasi milenial, berarti alhamdulillah mudah-mudahan ini akan menyasar kepada mereka karena mereka yang paling aktif di medsos dan lain sebagainya. Yang paling aktif ketimbang mungkin generasi-generasi misalnya di atas saya mungkin ya, apalagi di Pak Teguh misalnya atau di Pak Sutrisno gitu ya. Mereka-mereka yang sangat aktif dan mereka sangat butuh ini. Mereka butuh diedukasi terkait dengan UU ITE. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Selamat berdiskusi. Mari kita timbul ilmu dari para narasumber dan dari para peserta. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat UU ITE ini dengan lebih jernih sehingga kita tidak terjebak pada suasana yang sangat sentimental. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana hukum di Indonesia ini dengan optimis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubarak Ahmad atas pengantar yang telah disampaikannya. Baik, selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Ahmad Ruslan MPD selaku moderator. Kepada Bapak Ahmad Ruslan disilahkan.
Cek. Barum, suara saya jelas? Sudah jelas. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Haji Bunyamin MPDI, pimpinan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini gitu ya, menjadi bahasanya itu pembina gitu ya, menjadi pimpinan yang menaungi unit yang bernama Pusdikham Uhamka. Bapak Mubarak Ahmad MPD sebagai Sekretaris Eksekutif Pusdikham Uhamka. Kemudian juga kepada para narasumber, di sini ada Dr. Trisno Raharjo, SH MHum, sebagai Majelis Hukum dan HAM, ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak, selamat bergabung bersama kami. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian Bapak Dr. Teguh Samudra SH.MH sebagai Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia ya Pak ya, sekaligus akademisi. Pak. Federasi Advokat Republik Indonesia. Oh iya, maaf Pak. Federasi begitu ya. Kemudian beliau juga sebagai akademisi Pak ya, dosen di UNAS gitu ya, dosen hukum begitu. Banyak juga sepak terjang yang saya baca, ternyata Bapak ini juga melalang buana gitu ya di dunia hukum gitu. Saya pikir ini momen yang tepat gitu ya, dan bisa jadi para peserta juga hadir di sini berkat kehadiran Bapak gitu ya di forum ini seperti itu. Kemudian Bapak Dr. Manager Nasution, MHMA, beliau ini sebagai Direktur Pusdikam Uhamka, sekaligus komisioner juga di lembaga LPSK RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Adapun nanti tema-temanya akan saya bacakan. Tak lupa juga kepada para tamu undangan di sini, ternyata bukan hanya generasi milenial gitu ya, di sini juga ada tamu undangan yang bergelar gitu ya. Bukan hanya sarjana, bahkan doktor gitu, para praktisi, alumni juga ada di sini. Selamat bergabung Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Seperti kita tahu memang UIT ini kan cukup lama ya disusun, dibuat itu kira-kira 2008 di eranya Pak. Sebentar Bapak. Di eranya Bapak SBY ya. Susilo Bambang Yudhoyono seperti itu. Namun dalam perkembangannya banyak sekali perubahan-perubahan yang disesuaikan seperti itu. Namun kalau kita sekarang melacak gitu ya di era digital seperti sekarang, apalagi pandemi gitu ya, dunia maya ini seakan-akan menjadi dunia nyata gitu ya, karena hari ini kita berada di area-area maya itu. Artinya undang-undang ITE ini menjadi milik kita bersama. Konsumsi kita bersama gitu. Artinya saya pikir ini menjadi kebutuhan kita semua. Siapapun manusianya yang sudah megang gadget itu berarti harus kenal betul gitu undang-undang ITE ini. Makanya kami Pusdikam Uhamka mengadakan kegiatan ini, tentu goals yang paling utama adalah sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi seperti itu Bapak Ibu ya. Tanpa berpanjang narasi gitu ya, karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Pusdikam Pak Mubarak Ahmad maksud dan tujuan kegiatan ini seperti itu. Untuk yang pertama kami mengundang ya, langsung saja untuk sesi pemaparan kami mengundang kepada Pak Dr. Trisno. Bapak izin mention sudah bisa merespon saya Pak?
Oke, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih sudah bergabung. Kami persilahkan Bapak Trisno untuk menyampaikan pemaparan yang pertama. Nanti Bapak akan membahas gitu ya, dalam konteks perspektif UU ITE dalam hukum dan HAM seperti itu. Untuk bahannya perlu kami tampilkan Pak atau dari Bapak? Baik, nanti saya coba untuk share screen sendiri. Kalau bisa nanti biar saya share screen saja. Saya kendalikan dari sambil saya presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illah. Yang saya hormati Dr. Bunyamin, ya, pimpinan Universitas Muhammadiyah Hamka, ya. Kemudian Pak Mubarok Ahmad, ya, selaku Ketua Panitia. Lalu para pembicara ada Pak Manajer Nasution dan Pak Teguh Samudra. Sebenarnya ini dulu lama ya, kita pernah ketemu di Jogja Pak, sama-sama advokat. Pak Teguh Samudra adalah senior yang cukup banyak menangani banyak perkara yang luar biasa, dan saat ini sebagai pimpinan Federasi Advokat Indonesia, Ferrari. Luar biasa. Berbahagia sekali kita dapat bertemu dalam webinar ini, dalam materi yang memang masih sangat aktual dan tidak akan pernah berhenti sepanjang kita melihat upaya-upaya penegakan hukum masih dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan proses yang semestinya. Jadi kalau persoalan ITE ini lebih banyak, kalau menurut tangkapan saya, adalah persoalan-persoalan yang ada di dataran penegakan hukumnya. Saya coba share screen materi saya. Baik, apakah sudah bisa dilihat ya? Jelas Pak, cukup jelas. Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang pengaturan yang terkait dengan dunia cyber atau hukum cyber, ini sebenarnya banyak hal yang ada di dalamnya. Yang pertama tentang telekomunikasi itu sendiri, tentang perangkatnya, termasuk di dalamnya juga tentang penyiaran, lalu tentang transaksi, ya, ekonomi yang ada di dalamnya, dan teknologinya. Nah, informasi dan teknologi ini dulu mau dibuat 2 undang-undang, tapi menjadi hanya 1 undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang peraturan undang-undang tentang ITE, ya, informasi dan transaksi elektronik. Kalau dibaca lebih dalam, ketentuan ini sebenarnya lebih banyak berbicara e-commerce, berbicara tentang teknologi informasi. Hanya disisipi ketentuan pidana yang kemudian sekarang jadi persoalan, ya, tentang pencemaran nama baik, tentang fitnah, tentang SARA, kemudian perjudian dan seterusnya. Karena memang KUHP kita belum bisa menjangkau hal tersebut. Sepertinya memang dititipkan di undang-undang ini. Nah, selain undang-undang ITE, kita juga sebenarnya masih memerlukan keamanan cyber yang saat ini sudah menjadi RUU keamanan cyber. Kemudian pengaturan tentang persandian. Saat ini kita juga
mencoba untuk menyusun RUU persandian. Lalu juga perlindungan data pribadi, RUU perlindungan data pribadi. Terkait dengan persandian, keamanan cyber, perlindungan data pribadi sebenarnya itu juga ada di dalam informasi dan transaksi elektronik, tetapi masih terbatas pengaturannya. Maka didorong agar kita memiliki undang-undang yang lebih komprehensif terkait keamanan cyber, tentang persandian, tentang perlindungan data pribadi. Kalau persandian itu tidak harus kita lihat ini kepentingan militer atau kepentingan negara, tapi bisnis pun sebenarnya juga memerlukan tentang persandian ini ya, untuk bagaimana data-data yang mereka simpan itu tidak dapat diakses dengan mudah. Jadi persandian ini perlu dilakukan pengaturan yang baik. Kemudian perlindungan data pribadi, meskipun di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sudah diatur, tapi perlindungan data pribadi ini masih kurang komprehensif. Ini diperlukan agar jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti yang kemarin merebak ya tentang pencurian data. Sebenarnya sudah pernah juga terjadi di masa lalu kaitannya dengan Yahoo, kemudian kemarin dengan marketplace yang ada di tempat kita, ya, Bukalapak dan seterusnya misalnya, itu data-datanya dicuri, diambil. Nah, ini karena tidak ada perlindungan data pribadi, kita tidak memiliki perlindungan yang cukup. Apabila kita perhatikan sebenarnya itu ada keterhubungan dari semua undang-undang ini, penyiaran, khususnya penyiaran, telekomunikasi dan informasi dan transaksi elektronik itu kita lihat masing-masing punya keterhubungan. Keamanan cyber dan persandian pun demikian. Di dalamnya pun juga kita akan berbicara tentang hal yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi ini sangat terhubung. Lalu kalau kita misalnya berbicara tentang hal yang dihubungkan dengan pidana, itu sebenarnya masuknya di daerah sini ya. Nah, ini saya coret sendiri ya. Kadang-kadang kan ada yang suka coret-coret itu. Ini saya coret sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara pidana itu tempatnya di sini ini, karena terhubung semua, ada sanksi-sanksinya dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian ada yang ikut-ikut coret juga boleh ya. Jadi ketentuan-ketentuan pidana itu terhubung ya di dalam aturan-aturan yang ada ini. Saya lanjutkan. Kalau kita kemudian berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang ada, ya, maka kalau kita berbicara muatan materi Undang-Undang ITE, Undang-Undang 8 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang 19 tahun 2019, kembali saya ingin tegaskan bahwa undang-undang ini yang diatur itu kaitan dengan e-commerce dan juga teknologi informasi. Coba kita lihat pengakuan informasi dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ini sebenarnya karena keperluan kita, perkembangan teknologi terkait dengan bisnis, ya, terkait juga dengan keperluan-keperluan yang terhubung dengan hal-hal itu, baik di pemerintahan, baik juga di sektor-sektor privat. Kemudian pengakuan atas tanda tangan elektronik itu kan yang diperlukan, ya, termasuk sertifikasi elektronik, sistem elektronik, nama domain, kekayaan intelektual, perlindungan hak pribadi. Baru kemudian diatur juga beberapa hal yang terkait dengan ketentuan pidananya. Nah, itu yang tadi saya katakan, disinilah yang kemudian dititipi beberapa hal yang agak di luar teknologi informasi dan e-commerce. Ya, meskipun kita dapat katakan ketentuan-ketentuan itu juga menjadi penting dengan perkembangan teknologi.
Namun demikian, beberapa kasus awal itu menunjukkan tanpa undang-undang ITE kita juga bisa menangani beberapa persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan kredit kartu kredit ya. Itu kalau saya kebetulan di Yogyakarta, kalau di Yogyakarta itu ada kasus pembelian barang melalui kartu kredit orang lain. Nah, ketika barangnya sampai dia mengambil, itu ditangkap. Nah, kemudian digunakan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi penggunaan kitab undang-undang hukum pidana itu bisa dilakukan tanpa menggunakan ketentuan dalam undang-undang ITE. Tapi dengan adanya undang-undang ITE itu menjadi lebih mudah ya penerapannya. Nah, kemudian dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Moderator, Mas Ahmad Ruslan, sebenarnya juga ada hubungannya dengan beberapa indeks. Nah, ya, saya pakainya persepsi indeks korupsi di Indonesia ya, karena sebenarnya mereka tidak Transparansi Internasional itu tidak melakukan pengindekan sendiri karena indeks itu banyak sekali ya, mereka ambil kemudian mereka formulasikan ya. Itu dari kegiatan bisnis, dari aspek ekonomi, kemudian dari demokrasi, dari penegakan hukum. Ya. Ada sekitar 9 indeks itu kemudian yang ditata lagi, yang kemudian menghasilkan indeks persepsi korupsi. Nah, Indonesia kebetulan saat ini turun ya. Jadi ternyata banyak hal yang kita lakukan menunjukkan ada hal yang menyebabkan turunnya indeks ini. Ya. Salah satunya ini terkait dengan aspek kebebasan demokrasi kita ya. Melalui kajian Varieties of Democracy Project itu indeks kita itu turun. Ya, dulu kita itu termasuk negara yang dapat dikatakan memiliki kebebasan atau demokrasi yang bagus, tapi sekarang kita itu sudah mendekati gagal, ya, terpleset proses demokrasi kita, sehingga muncullah misalnya pernyataan Pak Presiden yang tolong masyarakat bisa aktif mengkritik, memberikan masukan. Tapi di depan Pak Presiden itu ada karikatur yang menyatakan ada undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE ini juga kalau mau memberikan kritik jadi persoalan. Apalagi temannya yang namanya buzzer. Ya, buzzer yang rupiah itu yang paling repot. Ya, sudah menggunakan dibayar. Yang lebih celaka lagi kalau dibayarnya menggunakan APBN. Karena ada dugaan menggunakan APBN karena memang diminta untuk memberikan tanggapan-tanggapan terhadap isu-isu tertentu yang sebenarnya maksudnya itu untuk para kaum influencer ya yang bisa memberikan pengaruh, memberikan masukan-masukan yang bagus. Tapi entahlah kemudian juga dianggap buzzer ini juga akhirnya menyerang orang-orang yang memberikan pandangan-pandangan yang kritis ya. Nah, kemudian undang-undang ITE itu ternyata bisa digunakan secara optimal untuk memberangus ya mereka yang melakukan aktivitas ini. Banyak contoh ya, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan webinar untuk berbicara tentang kebebasan sipil. Ya, bagaimana kita mendiskusikan bahwa sebenarnya banyak hal yang digunakan dengan menggunakan undang-undang ITE ini untuk memberangus ya kebebasan berpendapat ya. Banyak sekali kemudian aktivis-aktivis yang kemudian ditangkap, diproses ya dalam berbagai aktivitas. Nanti akan saya jelaskan kaitannya dengan indeks yang dimunculkan kaitan dengan kita berinternet ya. Tapi memang Varieties of Democracy Project ini yang kemudian diambil oleh Transparansi Internasional itu menunjukkan kita mengalami kemunduran demokrasi karena terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat salah satunya ya. Nah, kajian yang dimunculkan oleh Freedom on the Net
2020 ini menunjukkan ya, riset ini kita ini ada di kategori negara bebas sebagian, ya, bebas sebagian. Jadi kita ada di tengah-tengah antara maju kebebasannya, kalau skornya itu 100 berarti kita itu bebas, ya. Tapi kalau 0 itu kita tidak bebas. Nah, kita itu di 51, maka dikatakan sebagai bebas sebagian. Kalau skor kita itu diukur, ya, akses internet kita termasuk yang buruk gitu ya, karena 14 dari 25. Dari 100 itu kalau bisa dapat 25 kita buruk sekali. Nah, kita itu 14 ya. Kalau 14 dari 25 itu menunjukkan ya kurang bagus akses kita, apalagi di masa pandemik ini ya, karena semuanya online, ternyata baru kita sadari akses internet kita ini lumayan mengganggu sekali bagi mereka yang beraktivitas dari rumah, ya. Jadi rindu akan tatap muka, bertemu langsung, karena suara, misalnya kalau suara saya ini dari Jogja sampai Jakarta tidak bagus, ya sudah, ya, tidak dengar. Kadang-kadang suaranya itu bisa pelan-pelan itu ya, yang muncul. Kemudian pembatasan konten, ya kita ada di posisi skor 18 dari 35. Kemudian pelanggaran terhadap penggunaan internet itu skornya 17 ya dari 40. Ini kajian yang dilakukan. Temuannya pertama, ini yang paling ramai juga ya, pembatasan akses internet di wilayah Papua pada Agustus September 2019 saat ada gelaran aksi protes, kan itu ditutup, kemudian digugat di PTUN dan menang ya. Karena tidak boleh sebenarnya, dan itu diakui oleh Menko Info bahwa mereka yang matikan itu akses internet ya. Akses internet itu dimatikan. Jadi kita bisa ini dimatikan ya akses internet kita. Jangankan di Papua, di Jakarta itu juga beberapa akses internet itu dimatikan ya ketika ada demonstrasi besar-besaran ketika masa kasus Ahok sebagai gubernur yang kemudian kaitan dengan penistaan agama, demo besar-besaran itu susah ya. Untung kenal yang namanya VPN gitu ya. Akhirnya bisa ditembus walaupun berbahaya juga katanya. Tapi itulah akses internet kita bisa diganggu. Diganggu itu macam-macam, ada yang ditutup, ada yang kemudian dibatasi, ada sebenarnya menyatakan di Jakarta nggak ditutup, tapi sebenarnya ada beberapa tempat itu dilakukan gangguan terhadap sinyal ya. Nah, itu setiap ada demo itu saya perhatikan ya ada beberapa kendaraan taktis yang memang fungsinya untuk melakukan itu ya, menutup kemudian akses terhadap sinyal. Kemudian kedua, pada Januari 2020 ditemukan bahwa ada portal berita yang dibuat oleh TNI, isinya berupa propaganda pro pemerintah. Ternyata TNI ini harusnya netral gitu katanya. Kalau kita sih lihat-lihat boleh-boleh aja dong ya, karena TNI bagian dari pemerintah, tapi kalau pro pemerintah dalam hal yang berlebih, nah itu mungkin orang luar menganggapnya atau para peneliti tentang kebebasan berinternet itu menganggap wah ini TNI-nya berpihak gitu ya kepada pemerintah, mungkin pada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat gitu ya, yang diteliti seperti itu, dan ini tidak baik ya. Tapi kan TNI kan harus memang berada pada pemerintahan dalam yang sah tentu saja, tetapi di kesemua itu dia berada pada posisi di negara. Kemudian ketiga, ya pada Maret 2020 terjadi kriminalisasi terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil. Itu Maret 2020 ternyata banyak sekali. Tapi sebenarnya di 2019 juga sudah banyak itu ya muncul. Ini yang kemudian dipersoalkan karena jurnalis ada ditangkap, aktivis ditangkap, ya dilakukan doxing, ya kemudian diretas. Ini pada persoalan yang keempat, ya. Dan pada aspek-aspek inilah mulai muncul proses-proses peretasan yang lebih tinggi lagi. Ini adalah persoalan bagaimana freedom of the net ini menjadi persoalan yang muncul, ya. Sehingga banyak desakan terhadap revisi Undang-Undang ITE, ya. Walaupun sudah direvisi ya tahun 2016 oleh
Pak Jokowi juga ya sebagai presiden itu memperhatikan dan kemudian meminta dilakukan revisi, kemudian menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016. Perdebatannya pada saat itu memang merucut pada beberapa pasal, salah satunya pasal 27 ayat 3 ini memang yang selalu menjadi persoalan ya. Ternyata di 2016 itu ada 3 dan saya kira ya tetap seperti ini pandangannya kalau dimunculkan ya. Ada yang tetap nggak usah dirubah, ada yang mintanya dihapus, ada yang mintanya direvisi. Dan pada saat itu perevisian itu merujuk pada ketentuan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya, kemudian juga mengacu pada undang-undang yang lain itu KUHP, bahwa karena ini adalah bagian dari masalah yang hubungannya dengan delik aduan, maka itu harus dimasukkan prinsipnya pada delik aduan. Lalu ancamannya diturunkan ya dari 6 misalnya jadi 4 tahun khusus untuk pasal 27 ayat 3. Nah, sebenarnya juga ada persoalan yang juga muncul, yaitu pasal 45A yang merupakan penjabaran dari pasal 28 ayat 2 kaitannya dengan SARA. Ini juga menimbulkan persoalan-persoalan yang bisa munculkan hal-hal yang terkait dengan kebebasan ya, menyampaikan pandangan. Nah, kalau kita melihat bahwa ketentuan ini sudah ditegaskan bahwa ini harus merujuk pada ketentuan hukum pidana KUHP ya, pasal 310 maupun 311, maka dapat dikatakan ini prinsipnya adalah delik aduan ya, pasal 27 ayat 3 misalnya ya, kaitannya dengan ini. Tapi apakah aduannya itu menjadi hal yang seperti dalam KUHP? Enggak juga, karena ternyata banyak cara yang dilakukan ya. Saya pernah menjadi ahli, diminta memberikan keterangan ahli di Pengadilan Negeri Brebes. Itu ada kasus dulu masa Pilpres, ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini adalah pendukung paslon yang saat itu adalah Pak Prabowo ya. Kemudian dia melakukan posting, yaitu ada sekian kontainer yang di dalamnya berisi surat suara yang sudah tercoblos salah satu pasangan yang lain ya, yaitu Pak Jokowi. Nah, ketika ini diposting, ini kan ada di dalam grup, dan grupnya kan grup pendukung Prabowo ya. Nah, kemudian jadi persoalan ketika capture dan data-data yang terkait dengan postingan yang dilakukan oleh terdakwa yang terpidana pada akhirnya itu dibawa ke kantor polisi dengan bentuk surat kaleng. Kenapa saya katakan surat kaleng? Karena nggak ada lembaganya, itu enggak tahu siapa ya, ada disebutkan namanya tapi enggak tahu itu lembaga apa. Ternyata ini diproses ya oleh polisi ya. Ada orang melapor itu enggak jelas wujudnya, itu bisa itu dilakukan itu di Brebes ya. Kemudian dalam prosesnya tidak menggunakan undang-undang ITE, akhirnya kembali ke undang-undang nomor 1 tahun 1946 ya, pasal 14 dan pasal 15-nya itu yang kemudian jadi dasarnya. Kemudian undang-undang ITE-nya tidak digunakan. Nah, itu banyak juga kasus-kasus yang seperti itu. Dan kemudian ini banyak yang penerapannya juga keliru ya, karena tafsirnya yang salah ya. Misalnya kalau kasus Ahmad Dhani itu tidak bisa menggunakan undang-undang ITE. Kata-kata atau kalimat yang digunakan kalau menggunakan ahli bahasa sebenarnya ini tidak bisa dikenakan, tapi ya dihukum itu ya. Itu jadi persoalan tersendiri. Jadi ada penafsiran memang di dalam undang-undang ini, dan yang paling bermasalah justru pada penegakan hukumnya. Sehingga
Yang dimunculkan itu ketika Pak Jokowi menawarkan revisi dan itu bisa dilakukan oleh DPR, misalnya mengusulkan untuk melakukan revisi, itu ternyata jatuhnya interpretasi atau melakukan penyusunan pengaturan-pengaturan yang ada. Bahkan kepolisian kemudian memunculkan polisi cyber. Nah, kalau polisi cyber itu sebenarnya kan pengawasan saja ya yang dilakukan terhadap kalau hubungannya itu dihubungkan dengan keamanan cyber sebenarnya ya. Tapi kalau kemudian melihat setiap hal yang terjadi dan kemudian mengingatkan, sebenarnya melelahkan sekali bagi kepolisian itu ya, melakukan pemantauan. Lalu kemudian diupayakan penyusunan-penyusunan yang lebih ke arah restoratif justice, upaya untuk mendamaikan ya pelaku-pelaku yang ada, jadi tidak langsung dibawa ke ranah hukum karena ini delik aduan juga ya. Tapi itu juga menimbulkan persoalan karena ya proses adalah praktek penegakan hukum ya, yang prinsipnya kalau itu berada di semua level yang menyamakan semua masyarakat itu kedudukannya sama, maka ya kalau mau memproses satu ya semuanya diproses. Ini kan tidak terjadi tebang pilih, kemudian pilih-pilih kasus. Ini yang menimbulkan persoalan-persoalan di dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini betul-betul kalau yang disasar adalah para aktivis, para penggiat demokrasi, itu ternyata berdampak terhadap indeks demokrasi kita dan menyebabkan persoalan pada kebebasan yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan yang disampaikan kepada saya untuk menjelaskan tentang perkembangan aturan dan bagaimana dihubungkan dengan kebebasan masyarakat sipil. Dan saat ini memang persoalannya betul-betul mengganggu terhadap kebebasan melakukan kritik. Karena salah nafsirkan, orang mengkritik itu selalu kemudian dianggap melakukan fitnah dan seterusnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Patris ya, luar biasa. Tajam dan pendalamannya juga kuat gitu Pak ya. Ada data-data yang ibaratnya mendampingi lah seperti itu. Ini kita sebagai pendengar tadi memberikan menjadi ada kesan baru bahwa memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai kita nih, bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah itu sendiri begitu. Jangan sampai undang-undang ini justru yang tadinya memberikan kesempatan untuk kebebasan berpendapat malah justru sebaliknya begitu.